Roy ini benar-benar konyol. Berani menuduh dengan keyakinan penuh. Berani menulis buku. Dan berani bicara kemana-mana. Namun ketika diminta membuktikan di pengadilan, justru yang muncul adalah keinginan untuk menghentikan perkara. Disinilah kita mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ingin dihentikan? Apakah proses hukumnya atau pengujiannya? Sahabat orang pinggiran, hari ini kita tidak kekurangan informasi. Yang sering kurang justru satu hal yang sederhana, yaitu konsistensi. Karena menuduh itu mudah, menulis buku itu mudah, bicara di depan kamera juga mudah. Tetapi ketika ucapan sudah disampaikan ke publik, maka tanggung jawab juga harus ikut berjalan. Dan di titik ini, perhatian publik mulai tertuju pada satu pertanyaan penting. Apa sebenarnya tujuan akhirnya? Nah, supaya kita tidak hanya bersandar pada tafsir dan supaya penilaian kita tetap adil, lebih baik kita dengarkan langsung dari sumbernya. Apa yang sebenarnya disampaikan? Apa maksud dibalik pernyataan itu? Dan mengapa justru muncul keinginan untuk menghentikan perkara? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Mas Roy sama Bang Refli kan menyatakan ingin berhenti gitu ya. Stop kasus ini, kemudian tanpa minta maaf, tanpa harus ngapain minta maaf? Demi hukum atau apalah apapun namanya. Ya. Mas, ini sih penasaran saya, mungkin juga teman-teman lain ya, netizen. Mas Roy ini tujuannya apa sih, Mas? Mau ujungnya tuh di mana sih, Mas? Ujungnya bongkar ijazah palsu. Bongkar ijazah palsu. Iya, tapi kenapa ketika ada peneliti yang kemudian saya tulis juga dalam buku Jokowi Paper, kami menegakkan keterbukaan informasi, ya itu dijamin sebenarnya dalam Human Right ya, Universal Declaration of Human Right di pasal 28 Undang-Undang Dasar dan juga di HAM dijamin. Kok tiba-tiba kami itu dipidana dengan fitnah dan pencemaran baik? Jadi itu yang dihentikan. Bukan berarti kita menghentikan penelitian ijazahnya, bukan. Ini penghentian pencemaran nama baiknya. Karena apa yang mencemarkan? Orang tuh kalau punya ijazah yang benar tunjukkan. Ini mau diakhiri kapan, Mas? Atau gong akhirnya itu di siapa sebenarnya? Sebenarnya sudah nggak perlu lagi diakhiri. Karena sudah jelas dalam buku Jokowi Paper ijazah itu palsu. Ijazah buku yang ditulis Mas Roy, Dr. Tifa dan respon tadinya. Kalau respon mengambil bagiannya silahkan diambil, ambil tuh 400 halaman yang isinya cuma rumus itu, ya. Tapi ijazah ini sudah ada di dalam Jokowi White Paper bahwa ini palsu. Setelah kita dengar pernyataannya, kita bisa melihat satu hal yang cukup menarik. Di satu sisi ada keinginan menghentikan perkara pencemaran nama baik. Namun di sisi lain, tuduhan bahwa ijazah itu palsu tetap diyakini dan disampaikan. Disinilah kita mulai merasakan adanya kejanggalan logika. Karena kalau memang tuduhan itu benar, maka tempat paling tepat untuk membuktikan adalah pengadilan. Sebaliknya, kalau perkara ingin dihentikan, maka wajar jika kita
berharap tuduhan itu juga ikut dihentikan. Bukan karena kita anti kritik, bukan karena kita menolak penelitian, tetapi karena kita menghargai tanggung jawab atas setiap ucapan. Dan pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata soal ijazah. Persoalan ini juga bukan sekedar soal kritik atau penilaian. Yang sedang diuji sebenarnya adalah satu hal, yaitu konsistensi antara keyakinan dan tindakan. Karena dalam prinsip hukum yang sederhana, yang menyampaikan tuduhan adalah pihak yang berkewajiban membuktikan. Dan disinilah kita mulai menilai bukan dari seberapa keras seseorang berbicara, tetapi dari seberapa siap seseorang mempertanggungjawabkan ucapannya. Jadi, pertanyaannya sekarang menjadi sangat sederhana. Kalau memang yakin dengan tuduhannya, kenapa ingin menghentikan perkara? Dan kalau ingin menghentikan perkara, kenapa tuduhan itu masih terus diulang? Dan pada akhirnya, waktu dan proses hukum akan menjawab semuanya. Sementara kita hanya melakukan satu hal, yaitu menilai. Karena dalam ruang publik, kepercayaan tidak dibangun dari suara yang paling keras, tetapi dari sikap yang paling konsisten. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ini soal mencari kebenaran atau soal menghindari pembuktian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena dari diskusi yang sehat, kebenaran bisa menemukan jalannya sendiri. Saya kira itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.